Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel di Masa Rumus Fisika bareng Kak Ulfa. Hai adik-adik semua, mari sama-sama kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil. Salat dan salam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Di video kali ini kakak akan melanjutkan materi fisika, di mana di fisika kelas 10 di awal kakak belum buat video tentang besaran dan satuan. Jadi kali ini kakak akan membawakan materi besaran dan satuan. Nah, tapi sebelum kita lanjutkan video ini, yang belum subscribe, like, dan komen, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang besaran dan satuan. Nah, ini kakak sengaja besar supaya bisa dibaca ya. Besaran dan satuan. Nah, adik-adik semua, kira-kira bisa dibaca tulisan kakak? Bisa? Bisa ya? Nih, besaran dan satuan. Nah, di besaran dan satuan ini kita jabarkan satu persatu. Kita mulai dari besaran ya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan besaran gitu ya kan? Nah, kita masukkan di sini adalah si besaran. Besaran, besar gitu. Kalau dikatakan besar berarti itu menyangkut kepada apa? Menyangkut kepada sesuatu yang besar gitu kan. Berarti kalau sesuatu yang besar itu adalah suatu ukuran. Nah, ada kata kunci di sini, ukuran. Ukuran berarti itu ada panjang, ada lebar, ada tinggi, ada massa gitu ya. Jadi besaran itu adalah segala sesuatu yang dapat kita ukur dan kita nyatakan dengan angka. Harus dinyatakan dengan angka. Itulah yang disebut sebagai besaran. Kak, kenapa harus dinyatakan dengan angka? Nah, kakak kasih contoh. Misal nih, tinggi Kak Ulfa 150. Contoh nih ya, 150 cm. Ada nggak angkanya? Ada, 150. Nah, dinyatakan dengan angka. Apa yang diukur? Yang diukur adalah tinggi. Dan ada satuannya di belakang, centimeter. Itulah yang dikatakan sebagai besaran. Apa tadi besaran? Segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka. Gitu ya, Dek. Jadi kakak tuliskan di sini bahwa definisi besaran itu adalah segala sesuatu yang dapat diukur ya, yang dapat, bisa dibaca tulisan kakak ya, bisa ya, yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka. Ini dia, dan dinyatakan dengan angka. Inilah definisi dari besaran. Contoh tadi apa? Contoh tadi adalah tinggi badan Kak Ulfa. Ini ya, tinggi badan Kak Ulfa. Misal nih, Kak Ulfa 150 cm. Jadi yang diukur itu adalah tingginya. Kemudian angkanya adalah 150, sedangkan satuannya adalah sentimeter. Nah, itu tadi contoh dari besaran dan juga definisinya. Kak, hanya tinggi yang termasuk besaran? Tidak. Misal, Kak Ulfa cantik ya. Ukuran nggak? Ukuran. Tapi bisa nggak dinyatakan dengan angka? Tidak bisa dinyatakan dengan angka. Maka tidak termasuk besaran. Gitu ya. Terus lagi. Kenapa fisika itu tidak lepas dari angka? Jawabannya adalah karena ini tadi. Kalau kita mengukur sesuatu, kita harus nyatakan dengan angka. Sebab apa? Kalau misalkan tidak kita nyatakan dengan angka, maka hasil masing-masing itu pasti akan berbeda. Tapi kalau dinyatakan dengan angka, maka memiliki kesepakatan bersama yang sama gitu. Ya kan? Misalkan kakak ukur ternyata 150, di sana juga 150, maka itu dikatakan sebagai besaran gitu ya kan. Nah, lalu apa lagi? Kita ambil detailnya ya. Kalau ini keterangan ya, tinggi inilah yang disebut sebagai besaran. Walaupun ini bukan besaran pokok nanti ya, inilah sebagai besarannya. Yang mana yang diukur tinggi ini meliputi besaran panjang. Nah,
Panjang ya. Kemudian 150 ini dinyatakan sebagai nilai. Nah, kemudian sentimeter di sini disebut sebagai satuan. Nah, ini dia. Jadi selanjutnya besaran itu dibagi dua. Ada yang disebut sebagai besaran pokok, ada yang disebut sebagai besaran turunan. Nah, satu-satu kita bahas. Yang pertama adalah besaran ada dua ya, besaran ada dua. Yang pertama di sini adalah si besaran apa? Yang pertama adalah besaran pokok. Yang kedua ini adalah besaran turunan. Oke. Berarti kan dari kata-katanya kita sudah bisa tahu nih definisinya. Kalau besaran pokok itu adalah pokok induk yang berdiri sendiri tanpa diturunkan dari besaran manapun. Sedangkan besaran turunan otomatis adalah yang diturunkan. Yang diturunkan dari siapa? Yang diturunkan dari besaran pokok. Seperti itu ya. Nah, waktu kelas 7 SMP kalian sudah belajar tentang besaran pokok. Sampai sekarang masih ada 7 ya. Ada 7 besaran pokok. Jadi kakak tuliskan di sini kolom-kolomnya adalah besaran ya. Ini ada besaran, kemudian ada lambangnya atau simbol ya. Simbolnya apa? Kemudian di sini ada satuan, kemudian setelah satuan ada yang disebut sebagai dimensi. Dimensi ya. Inilah yang membedakan pelajaran kelas 7 dengan pelajaran kelas 10 SMA. Kalau kelas 7 dulu kita tidak bahas tentang dimensi. Yang kita bahas hanya besaran, simbol dan juga satuan serta alat ukurnya, gitu kan? Kakak tambahin deh di sini alat ukurnya. Nah, ini alat ukur ini ya. Jadi besaran yang pertama waktu SMP ini kakak buat ada yang disebut besaran panjang. Ada 7 ya. Ini besaran pokok nih. Besaran pokok dulu yang kita bahas. Besaran pokok panjang. Panjang itu simbolnya apa kak? Simbolnya adalah L. Kenapa simbolnya L? Karena fisika itu adalah ilmu yang diserap dari negara lain, di mana simbol-simbolnya itu berhubungan kepada bahasa Inggrisnya. Kita ambil contoh panjang. Panjang itu bahasa Inggrisnya adalah long atau leng ya, leng. Maka simbolnya itu adalah L. Dan satuan dari panjang itu adalah M secara internasional ya. Artinya secara internasional itu diukur dari manapun gitu kan. Satuan secara internasionalnya tetap dia meter. Nah, lalu dimensinya, dimensi itu kembali kepada simbol. Simbol itu berarti di sini L. Ini adalah L besar. Nah, begini. Dan perlu kita garis bawahi bahwa menuliskan dimensi itu harus ada kurung kurawal seperti ini. Kurung mutlak deh namanya. Nah, kurung mutlak ya. Kemudian alat ukurnya apa? Alat ukurnya adalah meteran. Nah, meter. Biasanya kalau ada ternya itu adalah alat ukurnya. Gitu ya. Ini besaran pokok ya dekku. Kemudian setelah panjang ada yang disebut sebagai massa. Nah, ini massa. Massa itu simbolnya apa? Simbolnya adalah M kecil. Kenapa bahasa Inggrisnya adalah mass? Ya. Satuannya apa? Satuannya adalah kilogram. Lalu dimensinya apa kak? Dimensinya itu adalah M besar seperti ini. Nah ini ya. Kenapa M besar? Kembali ke simbol atau kembali ke bahasa Inggrisnya. Alat ukurnya apa? Alat ukurnya adalah neraca. Bukan neraka ya, neraca. Lalu panjang massa. Yang ketiga ada yang disebut sebagai waktu. Waktu itu bahasa Inggrisnya adalah time. So, kita bikin di sini simbolnya adalah T kecil. Satuan dari waktu itu adalah second ya, atau detik kalau bahasa Indonesia. Tapi kalau bahasa fisika namanya second ya. Lalu dimensinya apa kak? Dimensinya kembali ke simbolnya. Simbolnya kan T kecil, maka di sini dimensinya adalah T besar. Nah, seperti ini. Apa alat ukur waktu secara internasional? Alat ukurnya adalah stopwatch. Tahu ya stopwatch ya? Stopwatch. Iya, ini dia. Kemudian yang keempat, panjang masa waktu suhu.
Suhu bahasa Inggrisnya apa ya Kak? Bahasa Inggris suhu adalah temperatur, temperation. Jadi temperatur itu kalau kita ambil T besar kan susah tuh. Jadi di sini kalau suhu itu pakai T besar ya. Nah ini pakai T besar. Lalu suhu satuannya apa? Satuannya secara internasional adalah Kelvin. Kelvin. Ingat kembali pelajaran tentang suhu di kelas 8 bahwa suhu itu mempunyai satuan yang sering dipakai ada 4 dari Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan juga Kelvin. Tapi secara internasional yang kita pakai itu adalah si Kelvinnya, begitu ya. Nah, lalu jadi Kak, suhu ini dimensinya apa? Kan di sini sudah ada T untuk membedakannya, maka dimensinya adalah theta seperti ini. Nah, ini theta ya. Nah, apa alat ukur dari suhu? Alat ukurnya adalah termometer. Jadi Kakak tulis di sini, alat ukurnya adalah termometer, gitu ya. Lalu panjang masa suhu waktu masuk di sini kuat arus. Kuat arus listrik. Kuat arus listrik itu simbolnya adalah I. Simbolnya adalah I. Kalau simbolnya I, satuannya apa? Satuannya adalah ampere. Jadi Kakak bikin di sini satuannya adalah ampere. Sedangkan untuk dimensinya itu kembali ke sini. Maka dimensinya adalah I besar. Nah Kak, apa sih alat ukur dari kuat arus listrik? Alat ukurnya adalah amperemeter. Jadi Kakak tuliskan di sini, alat ukurnya adalah amperemeter, gitu ya. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5. Yang keenam ada intensitas cahaya. Intensitas cahaya. Nah, di intensitas cahaya itu simbolnya adalah J. Walaupun nanti kalau kita pelajari tentang gelombang, intensitas itu yang kita pakai simbolnya adalah I. Tapi di sini harus kita bedakan antara I besar dengan intensitas cahaya ini karena sama-sama I. Nanti kan berabe tuh. Jadi kita bikin intensitas cahaya J, di mana satuannya adalah kandela CD dan dimensinya adalah J besar. Nah, J besar seperti ini. Ya. Untuk alat ukurnya sampai sekarang Kakak masih kurang tahu ya yang tepat apa. Dan di sini ada jumlah zat. Nah, ini adalah jumlah zat. Nah, jumlah zat itu yang dikatakan jumlah berarti angka ya. Angka itu bahasa Inggrisnya adalah number. So, di sini simbol jumlah zat itu adalah N besar gitu. Dan satuannya adalah tergantung ya, boleh buah, boleh ekor, boleh mol ya. Kalau di sini diambil mol gitu, yang paling kecil nih mol. Tapi kan kalau kita ambil satu secara real di masyarakat namanya kan buah, ekor gitu. Tapi jadi lebih rinci lagi, makanya satuannya adalah mol gitu ya. Dan jumlah zat ini kembali ke dimensinya ini adalah N besar gitu. Nah, di sini karena masih simbol biasanya N-nya kecil ya. Nah, ini N-nya kecil seperti itu. Nah, ini tadi bahasan kita tentang besaran dan satuan. Di video ini kita masih bahas tentang definisi dari besaran dan 7 besaran pokok. Masih itu aja ya. Jadi, kalau untuk mau lanjut video ini jangan lupa untuk tekan lonceng subscribe supaya kamu mendapatkan notifikasi setiap Kak Ulfa dari channel Master Rumus Fisika mengupload video-video baru. Sampai di sini, semoga yang sedikit ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.